Pertanyaan yang pertama, jika terjadi perbedaan para ahli tafsir dalam menafsirkan Al-Quran, apakah itu termasuk kategori perbedaan dalam hal usul agama? Bagaimana menyikapinya? Perbedaan dalam tafsir itu macam-macam. Ada perbedaan yang pada hakikatnya itu bukan perbedaan, cuman salah memahami bahwasanya itu perbedaan, padahal itu bukan perbedaan. Ya. Selama tafsir yang satu, makna yang satu tidak bertentangan dengan makna yang lain. Ya. Itu artinya melengkapi satu sama lainnya. Melengkapi satu sama lainnya. Ya. Ya. Misalnya ada ulama yang menafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub di situ orang-orang Yahudi, yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi, dan yang tersesat itu adalah orang Nasara, orang-orang Nasrani. Ada ulama yang dari situ ada sebagian hadisnya juga yang disahihkan oleh sebagian ulama. Ada ulama yang mengatakan tafsir yang lain daripada itu seperti. Jadi seperti tafsirnya Sufyan Ats-Tsauri, kullu man fasada min ulama'ina fa fi shibhun bil yahud. Jadi termasuk bahkan orang bukan cuma Yahudi saja ternyata yang dimurkai, tapi orang yang berilmu tapi enggan beramal dengan ilmunya juga termasuk orang yang dimurkai. Dan dia serupa dengan Yahudi. Nah, ini tidak bertentangan namanya. Saling melengkapi satu sama lainnya. Ya, saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti sebagian ulama mentafsirkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Ada yang mengatakan nusuk di sini sembelihan secara khusus. Ada yang mengatakan ibadah secara umum. Ini juga tidak bertentangan. Ini cuma melengkapi satu sama lainnya. Ada yang kategori memang bertentangan. Ya. Ada yang bertentangan satu sama lainnya. Maka ini harus dilihat argumen satu sama lainnya. Maka harus dilihat argumen satu sama lainnya. Mana yang lebih mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi pertama Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Sunnah dengan Al-Quran dengan Sunnah, kemudian Al-Quran dengan para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Apakah ini termasuk dalam kategori perbedaan pada hal usul agama? Apa yang dimaksud dengan usul? Nah, ini harus didudukkan terlebih dahulu. Ya. Apakah itu usul agama? Ya. Kalau yang dimaksud si penanya, bahwasanya usul agama itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Karena ada sebagian yang mengatakan berkeyakinan seperti ini, bahwasanya usul itu hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Furu itu hal-hal yang berkaitan tentang ibadah. Ada, walaupun hal tersebut ada dikritik oleh ulama yang lain. Kalau yang dimaksudkan dalam hal seperti ini, maka ada yang termasuk dalam permasalahan usul agama, ada yang tidak. Seperti sebagian ulama menafsirkan kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Ya. Ada yang mengatakan kursi itu ilmu. Ya. Nah, ini jelas bertentangan. Ilmu suatu yang abstrak, suatu yang maknawi. Ada yang mengatakan kursi ya kursi. Kursi ya kursi. Sebagian dinukil dari sebagian salaf. Ya, sebagian salaf
Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dia mengatakan maudi'u qadamai rahman. Ya, tempat dua telapak kakinya Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya, ini berkaitan dengan masalah usul akidah. Akidah nih, usul agama. Nah, ini harus dibenarkan salah satunya. Ya, bertentangan namanya. Ya, tafsiran salaf, tafsiran para sahabat lebih utama daripada tafsiran yang lainnya. Ini termasuk wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetaplah wajah Allah Subhanahu wa taala, wajah Rabbmu yang akan senantiasa ada, senantiasa batin, baqa, tetap ada dan eksis. Ini ulama salaf mengatakan wajah ya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, jangan diserupakan dengan wajahnya makhluk. Ya. Kalau wajahnya orang ada dua lubang hidungnya, ya, itu kan wajahnya orang. Ya. Coba kalau wajahnya gajah, ya, udah lain lagi. Ya. Wajahnya orang, kadang-kadang kalau laki-laki ada kumisnya. Ya. Wajahnya kucing, kumisnya ada tapi jarang-jarang. Itu wajah, sama-sama makhluk, ya, beda satu sama lainnya. Bagaimana mau dikiaskan dengan wajah Allah? Jelas tidak mungkin lagi untuk diserupakan. Makanya Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ya, tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Tidak ada yang serupa Allah. Dan Allah SWT maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ini kalau tafsiran yang seperti ini, ya, ini masuk kepada usuluddin. Ya. Perkara agama, intinya agama. Kalau itu yang dimaukan. Tolong dijelaskan kaidah tawassul. Tawassul, ya, ada tawassul yang syar'i, yang dibenarkan secara syariat. Tawassul ada yang dibenarkan secara syariat. Yang pertama, tawassul dengan asmaul husna wasifatul ula. Bertawassul, menjadikan perantara, ya, tatkala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asmaul husna. Seperti apa misalnya? Seperti contohnya Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Coba kita tengok Al-Fatihah. Al-Fatihah itu doa, yaitu tatkala kita memohon, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah kami petunjuk. Ya Allah, bimbinglah kami selalu supaya kami berada di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau ridhai ya Allah, dari kalangan para anbiya wal mursalin, dari kalangan para sahabat ridwanul ajma'in, orang-orang soleh. Ya. Itu sebelum berdoa kita bertawassul dulu itu. Ya,
sebelum kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim kita baca apa? Bukankah kita di situ baca alhamdulillahirabbil alamin? Bukankah di situ kita baca ar-rahmanir rahim? Bukankah kita di situ membaca maliki yaumiddin? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tawassul. Ya, kita tawassul dengan nama Allah. Kita tawassul dengan sifat-sifat Allah SWT yang mulia. Di ayat yang pertama, kita memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Segala kemuliaan, segala pujian, segala kebaikan milik-Mu ya Allah. Rabb, sang pencipta, sang pengatur dan sang penguasa alam semesta. Nah, ini pujian yang luar biasa. Ar-Rahmanir Rahim, Engkau ya Allah, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang kasih sayang-Mu sangat luas ya Allah. Ya. Ya. Yang kasih sayang-Mu lebih luas daripada kemurkaan-Mu. Ya. Malik yaumiddin, Engkau ya Allah, Zat yang menguasai hari akhirat, hari pembalasan, yang makhluk tidak mungkin bisa berkata-kata dan berusaha lagi berupaya kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Nah, kemudian dengan itu kita mengikrarkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Baru setelah itu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk, ya. Berilah kami bimbingan ya Allah. Berilah kami taufik ya Allah, supaya senantiasa berada di atas jalan yang lurus, yang menyelamatkan kami di dunia dan akhirat. Nah, ini kita bertawasul namanya. Dan tawasul ini dibenarkan. Tawasul yang seperti ini sangat-sangat dibenarkan dan dianjurkan justru. Ya. Ini yang pertama. Tawasul yang dibenarkan. Tawasul yang tawasul yang dibenarkan juga, misalnya tawasul dengan amal-amal soleh. Iya. Dengan amal-amal soleh. Misalnya apa? Misalnya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, tatkala hendak berdoa, hendaklah kita membaca Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu bi annaka antallahul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian berdoa. Tidaklah seorang hamba berdoa dengan doa ini, ya, maka niscaya Allah akan kabulkan. Ya, baru nanti kita doa macam-macam. Ya, kita tawassul dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan, coba lihat ini doa. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, bi anni asyhadu, dengan persaksianku. Lihat, tawassul kita dengan apa? Dengan syahadat, dengan persaksian kita. Persaksian apa? Ya. Persaksian bahwasanya Engkau ya Allah Al-Ahad, Maha Tunggal, Maha Esa, As-Samad, tempat bergantung, ya, yang Engkau tidak memiliki, ya, tidak memiliki anak, tidak pula beranak, dan tidak ada yang serupa denganmu. Nah, ini kalau kita memulai dengan doa seperti ini, Allah akan kabulkan. Nah, ini tawasul yang boleh juga, namanya tawasul dengan amal soleh, ya, dibenarkan. Atau tawasul dengan doanya Nabi Zinnun, Nabi Yunus alaihissalam, berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini juga tawasul, ya, dengan persaksian la ilaha illallah, mengakui bahwasanya tiada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan berkeyakinan bahwasanya kita ini adalah seorang hamba yang hina dina, yang penuh dengan kezaliman. Nah, baru setelah itu berdoa. Nah, ini boleh, benar namanya. Atau kalau mau,
Ya, kalau mau tawasul juga bisa dengan orang soleh, tapi yang masih hidup. Kita pergi datang haji misalnya, ketemu dengan Syekh Imam Masjid Madinah misalnya, Syekh Al-Hudayfi, dia salah seorang ulama Ahlussunnah, ya, yang bertakwa kepada Allah, insyaallah nasibu kadzalik wallahu hasibuh, wallahu hasibuh. Syekh, tolong doakan saya supaya saya tetap istiqomah. Nah, bisa. Atau kita sekiranya kita hidup di zaman Abu Bakar, ya, datang kita jauh-jauh ke Madinah. Abu Bakar, tolong doain nih supaya rezeki saya lancar. Bisa. Atau kalau sekiranya kita hidup di zaman Rasulullah SAW, kita samperin Rasulullah. Ya, datang kita ke Madinah. Samperin, ya Rasulullah, ya, tolong doakan supaya saya tetap di atas hidayah. Bisa. Para sahabat banyak yang minta kepada Rasulullah SAW berdoa ketika Rasulullah masih hidup. Ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya supaya dia masuk Islam. Ya Rasulullah, ya, tolong doakan mata saya supaya sembuh. Ya Rasulullah, tolong doakan supaya saya masuk surga. Banyak para sahabat yang berdoa seperti itu. Yang bertawasul seperti itu. Tapi dengan catatan orang soleh ini masih hidup, bukan sudah mati. Ya. Kalau sudah mati itu tidak dibenarkan. Ya. Bisa sampai kepada kesyirikan. Ya, misalnya datang ke kuburan Rasulullah sekarang, ya, minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong dekatkan saya kepada Allah SWT. Ya Rasulullah, tolong saya beri hidayah. Nah, ini bukan muslim, ini musyrik. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, ala lillahi dinul khalis, ya. Walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum ya'lamun innallaha yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah katakan ini kufur. Ini kufur. Ya, dusta lagi kufur. Tatkala dia berkeyakinan kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah Rasulullah, kami cuma minta agar Rasulullah mendekatkan kami kepada Allah. Ya. Ini terkala Rasul sudah meninggal. Atau Allah berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-18, walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Walladzina ya'buduna min dunihi, ya. Walladzina ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum yakuna haula'i syufa'una indallah. Qul tunabbi'una Allah bima la ya'lamu samawati wal ardi subhanahu wa ta'ala ma yusyrikun. Allah katakan musyrik. Siapa mereka? Ya, yang menyembah selain Allah yang tidak memberikan manfaat dan mudarat, dan mereka mengatakan kami cuma minta syafaat loh kepada mereka. Ya, mohon, ya, itu syafaat. Ini kepada orang-orang yang sudah meninggal atau yang tidak mampu. Ya. Tapi kalau orangnya masih hidup dan dia soleh, itu dibenarkan, dibolehkan. Pertanyaan yang berikutnya, saya mau tanya, kalau saya punya anak laki-laki dan ingin akikah di dua kota yang berbeda, gimana ya? Boleh saja, boleh-boleh saja. Walaupun yang afdal di sekitar kita sebenarnya, karena yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita orang-orang sekitar kita. Kecuali kalau sekiranya orang yang di luar kita itu lebih membutuhkan daging-daging tersebut. Bolehkah tiap kota saya akikahkan satu ekor kambing saja? Boleh. Ya, boleh. Boleh saja. Ya. Jadi di Bandung satu, di Cirebon satu misalnya. Ya. Boleh. Itu afdal. Ya, kata Rasulullah, lil ghulami syatan, untuk anak laki-laki ketika akikah itu 2 kambing. Untuk anak perempuan 1 kambing. Ya, di semua ulama 2 itu afdalnya. Kalau cuma punya 1 pun tidak mengapa. Ini kalau dia ini sudah 2, 1 di Bandung, 1 di Cirebon, 1 tambah 1 2. Ya. Bagaimana
Ada orang yang mengatakan kita kan sama-sama muslim, saya bukan kafir, saya sholat dan saya puasa. Ya perlu diketahui, bahwasanya keislaman seseorang muslim, itu ada rukunnya, dan bahkan ada pembatal-pembatal keislaman. Jadi seorang yang dikatakan muslim selama dia menegakkan rukun-rukunnya, dan tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman. Percuma saja kalau saya sholat, saya puasa, tapi dia berkeyakinan sebagaimana keyakinannya Syiah, bukan muslim. Yang berkeyakinan bahwasanya para sahabat atau Aisyah Ummul Mukminin berzina, nah ini bukan muslim. Maaf saja, walaupun sholat sehari semalam 1000 rakaat, nggak bisa terima karena dia mengaku muslim tapi melakukan pembatal keislaman. Atau keyakinannya seperti Ahmadiyah, berkeyakinan ada nabi setelah Rasulullah SAW, ada syariat yang bisa diikuti setelah syariat Rasulullah SAW. Ini bukan muslim walaupun mereka sholat, mereka zakat, mereka haji, mereka umroh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam banyak hadis yang sahih bersabdalah, Nabiya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Jadi percuma saja. Jadi orang yang dikatakan muslim, orang yang menegakkan rukun-rukun Islam dan tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman. Bukan muslim, saya sholat, saya zakat, saya baca syahadat, saya haji, saya puasa, tapi kalau ada hajatan, pengen dapat rezeki, nyembelih korban untuk Nyi Roro Kidul. Bukan muslim, musyrik itu. Rasulullah SAW bersabda, "Man dzaba li ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang menyembelih bukan karena Allah, maka dia telah musyrik. Ya kan? Banyak yang itu. Menyembelih untuk Nyi Roro Kidul supaya selamat, supaya tidak kena tsunami, supaya rezekinya lancar, supaya dijaga. Ini kan musyrik namanya. Atau bukan muslim, orang yang mengatakan saya zakat, saya puasa, saya haji, tapi sering datang ke dukun. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala lisani Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan dan meyakini kebenaran apa yang dia ucapkan, oh kamu harus seperti ini, kamu harus lakukan seperti ini, kamu harus nyembelih ini, kamu harus itu, maka dia telah kafir terhadap syariat Rasulullah SAW. Ini kita tidak pernah mengkafirkan orang, kita cuma mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Ahlussunnah tidak pernah mengkafirkan orang dengan akal mereka sendiri, dengan pikiran mereka sendiri. Tapi apa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia hukumnya kafir. Bagaimana menghitung zakat dagang? Zakat perdagangan, mayoritas ulama itu mengatakan ada, ya dihitung dibayar per tahun sekali, dihitung dengan harga jual, bukan harga beli, bukan harga modal, dihitung dengan harga jual berapa, semuanya dihitung di total. Kalau lebih daripada nisab, itu kurang lebih 595 gram perak, sekitar 3 jutaan. Itu sudah, kalau misalnya baju, dia dagang baju yang ada di toko itu dihitung setahun sekali, kurang lebihnya berapa. Misalnya gampangnya kaum muslimin alhamdulillah suka
biasanya itu di Ramadan. Hitung aja Ramadan tahun ini berapa. Kalau lebih daripada nisab, hitung sampai tahun depan. Kalau masih tetap di atas nisab, lebih daripada 3 jutaan, kemudian dikeluarkan 2,5% harga jual, bukan harga beli. Kalau harga belinya 1.000, harga jualnya 500 perak, ya berarti hitungnya dari harga 500. Tapi kalau harga belinya 1.000, harga jualnya 2.000, ya berarti 2.000. Ya, tidak teranggap harga belinya. Jelas insyaallah. Dikarenakan waktu sudah habis. Ya. Insyaallah kita lanjutkan satu pertanyaan lagi. Kebetulan berhubungan dengan permasalahan tadi. Pertanyaan yang pertama, tidak diperbolehkan safar kecuali tempat-tempat yang sudah ditentukan. Iya. Ya, kalau mau safar untuk cari berkah di Masjid Nabawi, situ 1.000 kali lipat sholatnya, berkah itu kan. Sholat di tempat lain cuman dihitung 1, di situ 1.000. Apalagi di Masjidil Haram, sholat yang 1 rakaat dihitung 1 rakaat, di Masjidil Haram dihitung 100.000. Luar biasa. Berarti satu sholat di Masjid Istiqlal, 1 kali sholat duhur di Masjid Istiqlal sama dengan 100.000 kali di Masjidil Haram, sama dengan 100.000 kali di Masjid Istiqlal. Ya, itu kan barokah namanya. Adapun ziarah safar sengaja ke kuburan-kuburan, walaupun ke kuburan Rasulullah SAW, tidak boleh meniatkan datang ke Madinah dalam rangka menziarahi kubur sendirian, istiqlalan. Tapi hendaklah datang ke Madinah dengan niat pertama kali dengan niat untuk sholat di Masjid Nabi. Ya. Kemudian setelah sudah sampai di Masjid Nabi, baru niat ziarah kubur ke kuburan Rasulullah SAW, mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada para sahabat yang lain. Nah, itu boleh. Jadi kalau mau ke Madinah, pertama kali kita hendak niatkan untuk sholat di Masjid Nabawi, yang di situ ada pahala 1.000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat yang lain. Setelah sampai ke sana, baru kita salam kepada Rasulullah SAW. Ya, jangan dari Indonesia langsung kucur-kucuruk, langsung niat ziarah kubur Nabi. Tapi niatkan terlebih dahulu sholat di Masjid Nabawi, baru kemudian ziarah kubur di situ. Doa ziarah kubur berasal dari mana? Ada yang berasal dari Rasulullah SAW. Misalnya ketika masuk ke dalam kubur, ketika masuk ke kuburan, baca doa, Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin, ya. Wa nas'alullah minkumul afiyah, ya. Wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Semoga Allah memberikan afiyah, perlindungan dan keselamatan untuk kita dan kalian, dan insyaallah kami akan menyusul. Dalam riwayat yang lain, ya rahmatullah mustaqdimina minkum wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati kita dan kalian, yang terdahulu maupun yang akan datang. Bagaimana hukumnya ziarah selain ketiga tempat tersebut, sedangkan tujuannya adalah mengingat kematian atau perbuatan hal-hal yang baik orang tersebut yang sudah meninggal? Ya, kalau cuma itu tujuannya, ngapain jauh-jauh? Ngapain pergi ke Surabaya? Ngapain pergi ke Aceh? Ya, kalau cuma pengen niat-niat kematian, ini di Jeruk Purut dekat sini. Iya, samperin Jeruk Purut, lihat orang-orang meninggal di situ. Atau yang rumahnya dekat karet, datang karet. Iya. Atau rumahnya yang di Tanah Kusir, masuk Tanah Kusir. Iya. Kalau cuma sekedar ingat-ingat kematian, ngapain jauh-jauh ke Surabaya? Ngapain jauh-jauh ke Makassar? Ngapain jauh-jauh ke Madagaskar? Iya. Kalau pengen lihat
lihat, ingat akhlak yang baik, ingat akhlaknya Rasulullah. Ingat akhlaknya Abu Bakar, Umar. Iya. Kalau pengen kirim doa, kata Rasulullah SAW, sallu alayya. Iya. Rasulullah SAW bersabda, salawat kepadaku. Nggak mesti dimanapun kalian salawat akan sampai, kata Rasulullah SAW. Mau doa juga. Dimanapun kita berdoa orang tersebut, ya, dimanapun akan sampai. Tidak mesti harus di sisi kuburannya. Atau misalnya kita punya orang tua, kebetulan orang tua kita kuburannya di kampung. Ya. Ya. Kita niat, bisa kita niat pertama-tama. Kita niat pulang kampung pertama-tama untuk silaturahim, berkunjung kepada saudara. Nah, baru setelah itu, setelah kita sampai kampung, setelah ziarah silaturahim dan lain sebagainya, baru setelah itu kita menjenguk menziarahi kuburan orang tua. Ya, insyaallah sudah kelewatan waktunya. Insyaallah kita coba sampai sini. Billahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.